Karena banyak customer yang meminta ke kami adalah free disinfektan gitu. Untuk mobilnya, kita sedang mempelajari produk apa yang sesuai dan juga aman. Kita akan memberikan free buat customer. Berhubungan dengan kondisi sekarang ini kan bisa dibilang gara-gara kondisi ini efeknya selain kita harus menjaga melakukan social distancing, itu kan pasti berefek kepada penjualan kendaraan atau produk masing-masing kan. Nah, jadi sebenarnya kan penutupan pabrik ini ada dua hal, bisa karena satu social distancing dan satu karena turunnya penjualan. Turunnya penjualan itu sebenarnya dibanding tahun lalu berapa besar sih konstruksi yang terjadi saat ini? Silakan dari Pak Anton kali. Saya memang masih menunggu ya data rekapan dari Gaikindo yang terakhir. Sebenarnya kondisi market kira-kira seperti apa. Cuman apa yang terjadi di bulan Maret kalau kita bandingkan dengan Februari contohnya, itu terjadi penurunan penjualan di Toyota untuk retail sales itu kira-kira 20-30%. Dan ini memang saya rasa banyak terjadi, salah satunya impact-nya karena memang pengaruh dari COVID-19 ini. Jadi penurunan dari demand yang saya rasa tidak hanya terjadi di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia saya rasa terjadi sama di semua negara yang terkena COVID-19. Jadi itu yang kita pantau di bulan Maret. Kita lagi menunggu informasi rekap dari Gaikindo untuk melihat bagaimana kondisi total market. Tapi sepanjang yang kita pantau, saya rasa mungkin lebih kurang sama ya, kira-kira di angka itu ya, sementara ini. 20-30% tadi Pak. Kalau prediksi Gaikindo, mereka kan sudah mengeluarkan estimasi pasar di 2020 di level 610 atau turun 42% tahun ini. Gaikindo memperkirakan angka ini tentu saja sudah melihat segala aspek termasuk impact dari COVID-19. Dan sebagai anggota tentu saja kami memakai angka ini sebagai acuan. 42% ya Bu, tadi Gaikindo ya Bu? Ya, Gaikindo. Ya. Oke. Kalau dari Suzuki mungkin? Pak Doni gimana Pak? Kalau kita lihat dari Februari ke Maret kita turun kira-kira 18% secara retail. Tapi menurut saya itu tidak mencerminkan kondisi yang sekarang. Yang COVID itu sebetulnya akan kelihatan di bulan April dan Mei. Yang Maret ini masih ada gulungan dari bulan Februari yang pada saat itu kondisi masih agak-agak normal. Jadi rata-rata kan orang melakukan pembelian kan dalam bentuk kredit. Jadi pada saat proses kredit butuh waktu. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, gitu kan tergantung masing-masing. Dan itu masih terbawa di bulan Maret. Jadi kalau Maret ini kami masih turun 18%. Tapi di bulan April dan ke depan, ini jujur kata kami agak-agak khawatir. Jujur kata kami agak-agak khawatir. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya rekan-rekan Gaikindo sudah pernah memberikan angka kira-kira market di tahun 2020 ini akan kira-kira 600.000. Secara overall akan turun kira-kira 40-50% kan kira-kira. Estimasi. Akan tetapi pagi ini kami mendapatkan angin segar nih Mas Panji. Yeah. Jadi Pak Putu itu dari Kementerian ya, Pak Putu Yuli mengusulkan pemberian stimulus fiskal, stimulus fiskal, non fiskal, kemudian stimulus moneter untuk industri otomotif dalam negeri. Mungkin dalam artian pelaku industri otomotif yang melakukan produksi di Indonesia mungkin ya. Jadi supaya bagaimana kami pemegang merek yang ada di Indonesia bergairah menjalankan usaha, mungkin bisa relaksasi PPh pasal 21 sampai 25 selama 6 bulan dan lain sebagainya. Kemudian skema penyederhanaan atau pengurangan latas ekspor dan impor untuk bahan baku. Kemudian nanti mungkin dibuatkan paket stimulus 1, 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, sebetulnya kami menunggu. Jadi kan kalau kita bicara market itu menurut kami dari Suzuki ada 3 hal yang mungkin bisa mengkontraksi.
Yang pertama kondisi ekonomi, yang kedua adalah regulasi, yang ketiga adalah produk. Nah, kewajiban kami dari ATPN memperkenalkan produk. Kemarin teman-teman dari Toyota dan Daihatsu sudah memperkenalkan produk baru untuk menstimulus market. Kalau kita lihat kondisi ekonomi ya, nyun sewu ya gini-gini saja. Nah, dengan adanya stimulus kayak gini, atau dari regulasi dari government yang disampaikan oleh Pak Putu, nah ini agak memberikan kami nih di industri agak harapan. Wah, ternyata pemerintah juga care nih kami di industri otomotif gitu, Mas Panji. Jadi mungkin kalau stimulus ini bisa berjalan, estimasi turun 40% atau 50% dari rekan-rekan Gaikindo ini bisa kita tahan. Ya, betul. Jadi sama-sama kita bisa optimis, penurunan nggak sebesar itu gitu secara market gitu. Jadi kan ini kan efeknya panjang nih, jualan turun, betul kan? Iya. Nanti produksi turun, kemudian kapasitas jual turun, manpower juga turun, dan lain sebagainya. Jadi harapan kami ya kita sama-sama bareng-bareng, nggak hanya kami, rekan-rekan dari pemerintah, jujur kami apresiasi ini apa yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Perindustrian. Harapan kami, rekan-rekan di kementerian tersebut gitu. Panjang ya? Ya nggak apa-apa, Pak. Berarti setengah curhat nih, nggak apa-apa kan? Curcol. Iya, tapi nggak jelas sih. Pasti semuanya curhat lah, Pak. Harapan kita kan pasti perlu stimulus dari pemerintah ya. Karena kalau APM ya dibiarkan saja ya begini-begini aja kan kasihan juga. Maksudnya siapa yang akan membantu kalau bukan pemerintah. Gitu. Gimana Pak Anton? Mungkin tanggapannya Pak? Ya, terima kasih. Tadi mungkin Pak Doni udah cerita banyak, saya nggak akan menambahkan. Pastinya support atau bantuan dari pemerintah kita sangat appreciate. Tapi di luar itu pun Toyota dan saya rasa seluruh dari maker otomotif pun kita adalah bagian dari komunitas atau bagian dari masyarakat Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan untuk society? Jadi tidak hanya masalah otomotif ya, tadi ekspor atau produksi. Tapi saya juga termasuk 1-2 hari ini kita juga bicara dengan seluruh stakeholder di produksi dan seluruh dealer kami. Selain taking care customer kita juga ingin menggalakkan atau meminta seluruh keluarga Toyota untuk bagaimana kita bisa membantu society kita, apa yang bisa kita bantu. Apakah contohnya sekarang kita lagi mengconsider bagaimana kita ingin menyumbangkan APD untuk teman-teman medical worker, atau membantu mereka dari sisi produk seperti ambulans. Kemudian bagaimana dealer kita bisa membantu rakyat sekitar yang mungkin dengan kondisi ekonomi seperti ini, memang juga tidak banyak ya, karena kondisi kita dan dealer juga itu dalam kondisi yang tidak mudah, tapi sedikit banyak kita coba berpikir untuk membantu juga masyarakat sekitar yang ada di lingkungan kami gitu. Jadi semuanya ini saya rasa secara bersama-sama dalam kondisi sulit ini, semua bagian dari elemen masyarakat, termasuk otomotif, di Toyota kita ingin membantu juga. Jadi saya rasa message itu yang ingin kita sampaikan juga kepada pemerintah dan masyarakat. Ya. Bu Amel gimana Bu? Dengan adanya stimulus atau harapan dari Daihatsu untuk pemerintah? Saat ini saya tahu pemerintah berat banget. Fokusnya sebenarnya lebih meringankan masyarakat. Sebagai pelaku industri, seperti kata Pak Anton, Astra juga ingin kontribusi meringankan beban pemerintah melalui program-program ke masyarakat. Astra sudah banyak berkontribusi dan teman-teman juga sudah nulis, kami sebagai bagian dari Astra menjadi satu komitmen di dalam masa sulit ini untuk bersama-sama berperang melawan COVID, dan kami tidak ingin membuat masalah ini menjadi lebih besar lagi dengan melakukan sesuatu yang memberatkan pemerintah. Pada dasarnya, komitmen kami sama, melawan COVID supaya bisnis menjadi normal, semua pihak pelaku bisnis bisa menjadi pemain yang memberikan kontribusi pada ekonomi Indonesia. Baik, Bu. Pak Vilat, ada lagi?
lanjut kali Bu ya. Saya juga mau nanya nih, kan tadi sudah karena ada efek tadi stok, bisa dibilang stok penumpuk dong ya di dealer saat ini. Ya, banyak sekali. Nah, itu kan jadi mungkin salah satu cara supaya stok itu tidak semakin banyak, ya tadi dengan mengurangi produksi begitu ya. Nah, mungkin berapa sih jumlah produksi yang ketahan akibat pengurangan ini? Kira-kira ada berapa, apa ya, ada jumlahnya lah, berapa ribu unit dan kira-kira persentasenya berapa gitu? Upload, gini ya, tadi kan kapasitas kita Daihatsu 530.000 unit setahun dengan berproduksi masif. Sekarang kalau kita hanya berproduksi satu shift dan lebih sedikit waktu kerjanya, bisa kebayang penurunannya lebih dari 50% ya. Dan produksi itu bukan hanya untuk domestik, tetapi juga untuk ekspor. Jadi, secara volume, penurunan untuk domestik itu besar sekali. Ini bagian dari strategi kami untuk mengatur stok supaya bisa turun secara perlahan-lahan menjadi sehat. Berarti saat ini masih nggak sehat, Bu ya? Sekarang masih berlebih dengan penurunan demand yang drastis. Gitu ya. Kalau Pak Anton gimana, Pak Anton? Saya rasa sama ya, mungkin seluruh merek juga merasakan yang sama. Karena kalau kita lihat jujur, bulan Maret dan April ini adalah masa-masa pre-lebaran. Dan biasanya 1 bulan lebaran itu adalah salah satu market terbesar untuk otomotif di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan di bulan Maret itu produksi memang sebenarnya nggak rendah. Dan April ini production plan originalnya juga relatif tinggi dibandingkan bulan-bulan biasanya. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi teman-teman di ADM juga mengurangi produksi, karena juga Toyota ada yang produksi di ADM, ditimin juga dari 2 shift menjadi 1 shift. Jadi memang ini ada satu pengurangan produksi yang jumlahnya cukup besar. Tapi tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah menyesuaikan dengan kondisi demand yang memang secara drastis atau secara mendadak mengalami penurunan. Dan estimasinya tadi kan sudah disebutkan akan ada penurunan market. Jadi pastinya produksi harus menyesuaikan dengan ini untuk mempertahankan dealer kita dan mempertahankan services kita kepada customer. Angkanya kira-kira berapa? Angkanya ini dinamis ya, karena jujur di bulan lalu saja rasanya kita diskusi dengan produksi sekitar 2-3 kali, biasanya hanya sekali sebulan. Bu Amel juga saya rasa sama dan Pak Doni juga sama. Jadi kenapa hari ini saya juga banyak meeting juga salah satunya dengan teman-teman produksi. Karena mereka sangat ingin tahu bagaimana kondisi market dan kondisi dealer pada saat ini, supaya mereka juga bisa memperhitungkan untuk produksi domestiknya kira-kira seperti apa. Karena mereka harus merencanakan di April, Mei, Juni, bahkan sampai setelah Juni, Juli, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau Pak Doni, gimana Pak Doni? Ya, halo. Tadi kan saya bilang kami libur 14 hari. Kalau Mas di tempatnya rekan-rekan di Daihatsu dan Toyota kan masih jalan 1 shift. Mungkin kami lebih kali ya. Jadi kira-kira kami libur kira-kira hampir 14 hari. Lanjut ya Pak. Jadi kalau kita bicara angkanya saya nggak bisa disclose di sini. Angkanya jujur kata saya nggak bisa. Saya ada tapi saya nggak bisa sebutin. Penurunan ada tapi tidak bisa saya sebutin. Tapi secara kira-kira hampir sama dengan rekan-rekan Toyota dan Daihatsu. Gitu ya. Oke. Nah ini kan Pak, kalau adanya stop produksi ini, Bapak dan Ibu, efeknya juga tentu ke industri pendukungnya Pak ya? Itu gimana tuh Pak? Anton mungkin duluan bisa. Gitu. Ya sama ya. Kalau memang demand menurun, order menurun, produksi menurun, pastinya dari sisi supplier pun mereka harus mengurangi atau menyetop juga produksi dari komponen. Saya pikir itu ada berapa banyak tuh Pak? Kenapa? Ada berapa banyak yang terkena? Saya nggak bisa sebutkan angkanya secara persis, tapi pastinya pada saat produksi di Toyota menurun, misalnya jumlahnya tadi kira-kira 50% atau lebih, produksi dari supplier pun pasti harus menurun dalam jumlah yang sama. Karena memang produksi di Astra, di Toyota, dan Daihatsu itu kan just in time ya. Jadi kalau just in time itu berarti stok di supplier dan di manufacturing itu biasanya hanya untuk produksi di hari tersebut atau berapa hari ke depan.
Jadi pada saat terjadi penurunan dalam waktu cepat, pasti supplier pun harus juga mengurangi dalam waktu cepat juga untuk just in time. Itu ada berapa banyak Pak jumlah suppliernya Pak? Wah, banyak sekali ya. Mungkin kalau saya sebutin jumlah Toyota Group yang mungkin karyawan Toyota Group yang terlibat di produksi dan supplier itu mungkin jumlahnya bisa sampai di atas 150.000 sampai 200.000 orang yang terlibat di Banyak juga industri ya. ini. Ini bukan Itu jumlah banyak. yang kecil. Iya, makanya besar sekali. Iya. Ya, lanjut Bu Amel kali mungkin, Bu. Halo Bu Amel. Ya, mau nanyanya apa kan udah dijawab. Kalau yang terlibat jumlahnya sama. Toyota Daihatsu dia mewakili itu. Satu tim Bu ya. Satu pabrik. Oke, saya mau lanjutin pertanyaan. Sama gue yang beda pabrik sama mereka, Bro. Kalau Pak Doni juga suppliernya banyak dong Pak, yang terkena imbas. Banyak, makanya kan balik lagi kita minta nih tadi kan mungkin rekan-rekan dari Toyota dan Daihatsu juga mau berkontribusi, juga kami juga mau berkontribusi ya kan, tapi dengan kondisi yang seperti ini harapan kita juga pemerintah melihat industri otomotif dalam negeri, tolong rekan-rekan di pemerintahan melihat kami merek-merek yang ada di dalam negeri yang punya pabrik di Indonesia, bagaimana kami masih bisa bergairah dalam menjalankan usaha. Jadi kira-kira ya balik lagi tadi poinnya ya, stimulus fiskal, non fiskal sama moneter yang sudah diwacanakan oleh Pak Putu dan sudah disubmit oleh ke teman-teman di Kementerian Keuangan bisa terrealisasi. Jadi harapannya ya kita tahu ke depan kita sama-sama berat ya kan, tapi kalau ada secara regulator juga melihat bahwa industri ini juga industri yang strategis dan penting, ya tolonglah dibantulah, kira-kira kayak gitu. Oke. Setuju ya dengan kata-kata Pak Doni ya. Saya rasa kadang-kadang otomotif kita bicara pasar atau konsumen, tapi Indonesia ini adalah industri otomotif dan saya setuju sekali bahwa industri otomotif adalah industri yang strategik. Karena tadi ya jumlah capital dan juga expenses dan juga manpower yang terlibat di industri otomotif jumlahnya sangat besar dan cukup signifikan. Ya, setuju, Pak. Oke, lanjut ya. Tapi by the way, sorry ya, hari ini gue banyakin dorong masalah stimulus ya. Karena barusan baca, jujur kata, gue baru baca, banyak berita dari Pak Putu Yuli. Wih, alhamdulillah nih. Kemudian teman-teman perindustrian, sudah disubmit nih ke Kementerian Keuangan. Ya moga-moga, ya amin, bisa jalan, bisa meringankan lah beban. Tinggal realisasinya Pak ya. Insya Allah. Iyalah. Iya. Pak, mau nanya lagi Pak, perihal import, kendaraan import. Positif loh, kita positif loh. Ya lanjut Pak, Joni lanjut. Ya, oke. Kendaraan impor gimana Mas Panji? Ya, itu dibatasi juga atau gimana Pak? Atau masih import atau gimana Pak? Kan sebagian besar juga ada yang import ya Pak. Jadi kan, Pak Doni mungkin. Jadi kan gini, kalau kami ya, secara fokus bisnis di tahun 2020 hampir sama tahun 2019. Jadi fokus kami untuk menjual produk-produk yang kami produksi di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami coba naikin lokal konten. Dalam artian dependensi kami terhadap part dan supply dari luar negeri ini kami kurangi. Kenapa? Buat kami sendiri itu mengurangi resiko fluktuasi nilai mata tukar, nilai valuta asing, kemudian keterikatan modal kerja dan lain sebagainya. Mungkin kami tidak sebesar rekan-rekan di Toyota dan Daihatsu, tapi kalau kami melihatnya bahwa ini langkah-langkah yang kami ambil tadi strategis buat kami. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kalau kita lihat sendiri karakteristik market di Indonesia sebelum terjadi COVID kan sangat ini nih, persaingannya sempurna lah, hampir sempurna lah kalau saya bilang. Jadi tidak ada apa namanya, kemudian juga masyarakat juga bisa menawar atau apa ya, mendapatkan program penjualan yang baik gitu kan dan lain sebagainya, mendapatkan jaminan pembiayaan yang baik dan lain sebagainya. Jadi dengan kondisi yang kemudian sekarang ini berubah, menurut kami relaksasi yang dilakukan, relaksasi terhadap peraturan maupun stimulus yang dilakukan sebaiknya ditujukan oleh pemegang merek yang mempunyai fasilitas produksi yang ada di Indonesia. Menurut kami. Itu kenapa? Ya karena tadi Pak Anton sudah sampaikan kan produksinya Toyota dan Daihatsu ini tidak hanya untuk Indonesia saja kan, banyak juga yang diekspor. Kami juga seperti itu. Jadi merek-merek yang punya fasilitas produksi dan melakukan ekspor kegiatan ekspor, ya at least kami difasilitasi lah dengan pemberian stimulus fiskal maupun relaksasi berkaitan dengan regulasi. Kira-kira kayak gitu, Mas. Oke, kalau Pak Bu Amel gimana, Bu? Importnya, Bu? Masih import berarti ya, Bu? Untuk ke depan 3 bulan atau 6 bulan ke depan? Yang kita sebenarnya nggak terlalu banyak, karena lokal konten kita udah sekitar 93%. Lokal konten Daihatsu sudah sekitar 93%. Jadi yang impor itu sebenarnya masih kecil banget. Sudah kecil lah ya, 7%-an. Iya. Kalau Pak Anton, Pak? Saya rasa ada dua ya. Pertama untuk unit sendiri, untuk Toyota penjualan kita kan relatifly sekitar 90% adalah produksi dalam negeri. CBU itu jumlahnya paling sekitar 10%. Memang pada saat ini, bulan ini pasti masih ada yang datang CBU, karena kan memang mungkin sedang ada yang dalam perjalanan ya, di kapal, dan mungkin ada beberapa produksi yang kita tidak bisa cancel. Tapi setelah itu pastinya berdasarkan dari market demand yang juga ada penurunan, kita juga akan melakukan pengurangan juga untuk ordernya. Dan untuk dari sisi lokalisasi, saya rasa ya mirip dengan Bu Amel, rasanya lokalisasi dari produk-produk di Toyota juga sudah cukup tinggi. Jadi ketergantungan kita terhadap impor juga tidak sebanyak di masa-masa yang lalu seperti sekarang. Iya. Oke. Mungkin ini lagi ya, mau nanya sedikit tentang tadi kan penjualan dalam negeri turun. Kalau untuk ekspornya bagaimana ya? Apakah sama turunnya gede juga atau bagaimana, Pak Anton? Untuk Toyota, kebetulan untuk ekspor ya, saya belum dapat angkanya yang terakhir, tapi saya rasa dari negara-negara lain juga mengalami COVID-19 ya, jadi pasti ada penurunan walaupun jumlahnya mungkin berbeda-beda ya. Tapi angka persisnya saya belum dapat dari teman-teman di sini. Oh gitu ya. Bu Amel? Itu kan membuat mobil. Halo? Daihatsu membuat mobil yang diekspor itu dengan brand Toyota. Jadi jawaban Pak Anton itu. Oh, tadi masuk situ, Bu ya. Oke. Kalau Pak Doni? Ya turun dong. Iya, berapa Pak? Sama yang domestik? Kira-kira perbandingannya? Jadi gini, kita kan sama-sama tahu nih, Thailand lockdown. Ya kan, Singapura lockdown, Malaysia lockdown, ya kan. Banyak negara kan yang lockdown. Jadi walaupun secara produksi di bulan-bulan kemarin kita belum, tapi pengiriman kami sekarang ada kendala. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Jadi secara forecast juga pasti mereka sedang proses revisi. Untuk berapa penurunnya tadi sama Pak Anton bilang. Kami masih koordinasi dengan rekanan kami di overseas. Berapa sih kira-kira mereka mau merevisi penurunan angka ekspornya? Halo? Ya. Pak Panji, ada lanjutan?
Jadi iya, jadi kita masih koordinasi lah sama teman-teman yang ada di overseas, kira-kira mereka mau turun berapa. Mereka juga masih ngeraba-ngeraba loh marketnya. Semua ya sama Pak ya. Oke. Pak Pilot ada tambahan lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup saja obrolan kita. Cuman saya ingin minta satu kata dari, sebentar dulu Pak Anton. Satu kata dari Pak Anton, dari Bu Amel, dari Pak Doni, untuk menyemangati kita, menyemangati para audiens kita ataupun pemerintah. Saya minta satu kata diucapkan ganti-gantian. Mungkin Pak Anton dulu. Kalau saya mungkin mengambil dari lagu aja ya. Badai pasti berlalu ya. Jadi kita harus tetap semangat. Oke, satu kalimat. Oke, Bu Amel. Semangat, setelah badai pasti langit akan cerah. Amin. Pak Doni, silakan. Ya, stay positif. Ya kan, stay positif, stay healthy gitu aja. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Doni, Pak Anton, Bu Amel, terima kasih atas waktunya, kesempatannya di siang ini. Ya, thank you ya. Dan Kapok, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Thank you. Thank you Pak Anton. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita dengan beberapa rekan dari APM. Semoga bisa menginspirasi. Selamat sehat.